Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menunaikan salah satu dari fardu ain, kewajiban kita sebagai hamba, yaitu menuntut ilmu yang wajib bagi setiap orang muslim, yaitu ilmu tasawuf. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di hari akhirat mendapatkan syafaat dari baginda. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, baiklah pada pagi hari ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang salah satu dari sifat terpuji. Di sekarang kita sudah beralih ke sifat terpuji, yang menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, atau disebut juga dengan apa istilahnya, tahalli. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang taubat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khauf dan raja. Apa itu khauf? Khauf artinya sifat takut atau rasa takut, dan raja adalah sifat harap atau rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, ada beberapa pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari khauf atau sifat takut itu. Yang kedua, tingkatan orang yang takut. Yang ketiga, anugerah Allah kepada orang yang takut, seorang yang memiliki sifat takut, sifat khauf. Kemudian cara menghasilkan sifat khauf. Berikutnya pengertian raja atau harap. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan raja. Kemudian kadar takut dan harap di 3 keadaan. Berikutnya faedah sifat takut dan harap. Seterusnya tingkatan sifat harap. Dan terakhir kadar takut. Kadar minimal dan kadar yang sempurna. Pertama kita masuk dulu pengertian dari sifat khauf. Sebelum kita masuk ke pengertian, saya kasih tahu dulu sebelumnya bahwa khauf dan raja ini adalah ajaran yang
sentral ya dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini merupakan tokoh awal dari tasawuf, atau boleh juga disebut dengan perintis tasawuf, karena beliau adalah tokoh dari gerakan zuhud, yang mana zuhud itu, gerakan zuhud ini adalah cikal bakal dari lahirnya tasawuf. Jadi khauf dan raja ini adalah ajaran yang sangat ditekankan oleh Imam Hasan Al-Basri. Nah, kemudian kenapa kita bahas ini dua sekaligus? Karena pembahasannya kalau satu nggak terlalu panjang ya, raja itu. Yang kedua, khauf dan raja ini bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Jadi dua sayap ini mesti seimbang. Kalau lemah sebelah ya, kalau hanya sebelah sayapnya, burung tentu nggak akan bisa terbang. Imam Al-Ghazali mendefinisikan rasa takut dengan beliau berkata, "I'lam anna haqiqatal khawfi huwa ta'allumul qalbi wa ihtiraquhu bisababin tawakku'u makruh tawakku'i makruhi fil mustaqbal." Ketahuilah bahwa hakikat dari khauf atau sifat takut itu ialah kepedihan dan terbakarnya hati, karena memperkirakan akan tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan pada masa yang akan datang. Jadi khauf ini berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi. Kalau kita merasa sedih, ya, itu berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah berlalu, disebut dengan hazan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi ketika Nabi berada Nabi berada di gua Sur ya, bersama Abu Bakar ya, sahabat beliau yang utama. Nah, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Di khauf itu berkaitan dengan masa mendatang. Kita mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang tidak baik pada masa yang akan datang. Dalam konteks tasawuf, rasa takut itu timbul kadang-kadang disebabkan oleh dosa yang sudah kita lakukan. Dan kadang-kadang timbul disebabkan oleh apa? Karena mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang sudah melakukan dosa misalnya, timbul rasa takut dalam dirinya. Takut kenapa? Takut akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang misalnya nggak pernah berbuat dosa, dia orang yang taat, maka takutnya itu adalah karena mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia kenal dengan Allah, Allah sebagai Tuhannya. Karena itu dia timbul rasa takut. Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Maka dia takut kepada Allah, maksudnya apa? Dia takut melampaui larangan Allah. Dia takut untuk tidak menunaikan perintah Allah. Jadi karena itu dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak sampai melakukan atau mengerjakan apa yang Allah larang dan tidak melalaikan apa yang Allah perintahkan. Menurut para ulama, takut disebabkan oleh mengenal sifat Allah itu lebih sempurna dari takut yang disebabkan oleh dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sebenarnya yang takut kepada Allah itu di kalangan hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah karena mengenal Allah itu lebih sempurna dibandingkan dengan sifat takut karena telah melakukan dosa. Kita lihat bagaimana komentar ya atau pernyataan dari para salafus saleh, para sahabat Nabi. Misalnya Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu al-khasyah. Ilmu bukanlah banyaknya riwayat. Apa tidak itu pengetahuan? Menurut si anu begini, menurut si anu begini. Atau dalam ilmu hadis banyak meriwayatkan hadis, banyak meriwayatkan kalam ulama, banyak meriwayatkan apa? Ilmu kepada menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jadi orang yang artinya ilmu yang banyak itu tidak ada faedahnya kalau di dalam diri kita tidak muncul sifat khasyah. Di khasyah ini sinonim dengan khauf, yaitu rasa takut. Tidaklah disebut ilmu dengan banyaknya riwayat atau pengetahuan, tetapi hakikat ilmu itu ialah khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya pembawa berita itu ialah syaitan yang menakut-nakutkan pengikut-pengikutnya, yaitu kaum musyrik. Oleh karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jika in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Berikutnya ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tahsyawun nasa wahsyawni wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku.
Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Inilah sudah 3 yang kita bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat khauf atau sifat rasa takut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita masuk poin yang kedua, yaitu tingkatan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan bahwa tingkatan orang yang takut kepada Allah ini ada 3. Yang pertama adalah orang awam. Ini artinya golongan terbesar umat Islam, orang umum ya. Mereka takut dengan siksaan dan hilangnya pahala. Di orang awam ini mereka tentu mengharapkan pahala, takut dengan siksaan Allah di akhirat, dan mereka mengharapkan diberi anugerah masuk ke dalam surga. Tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya. Ini bocor. Jadi yang pertama adalah tingkat orang takut ini orang awam. Apa yang ditakutkan orang awam? Yang pertama adalah takut dengan siksaan Allah dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi adalah orang khawas. Mereka takut dengan celaan dan hilangnya rasa dekat dengan Allah. Apa yang mereka takutkan? Orang khawas ini takut dicela dan takut hilangnya rasa dekat dengan Allah. Karena orang khawas ini mereka adalah orang khusus. Karena itu dia takut dicela oleh Allah. Artinya perbuatannya tidak memenuhi apa yang Allah kehendaki. Dan dia ingin selalu dekat dengan Allah. Karena itu dia takut hilangnya rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang khawasul khawas. Ini golongan yang lebih tinggi lagi, yaitu orang khusus dari yang khusus. Mereka takut ditutup pandangan daripada akhlak yang buruk. Jadi orang yang ketiga ini mereka ingin senantiasa bisa melihat mana akhlak yang buruk agar bisa menghindarinya. Maka mereka takut ditutup pandangan mereka daripada melihat akhlak yang buruk. Kemudian tokoh lain ya selain dari Hasan Al-Basri juga yang sezaman dengan beliau, yaitu seorang sufi wanita bernama Rabi'atul Adawiyah yang dikenal dengan penekanannya tentang ajaran cinta kepada Allah atau hub ya. Nah, walaupun beliau ini menekankan ajaran tentang cinta kepada Allah, beliau juga memberikan penekanan kepada rasa takut ini. Ada satu cerita
ketika beliau dilamar oleh para ulama di zamannya, termasuk Imam Hasan Al-Basri. Lalu beliau mengatakan, saya akan menerima lamaran salah seorang dari kalian, tapi apabila kalian bisa menjawab pertanyaan saya. Maka para ulama ini bersedia, kami bersedia, ya silakan. Pertanyaan yang pertama, ketika saya meninggal nanti, apakah saya meninggal dalam keadaan beriman atau husnul khatimah, atau dalam keadaan tidak beriman atau su'ul khatimah? Lalu para ulama ini menjawab, oh, kalau itu kami memang nggak tahu siapa yang ini, itu kan masalah yang gaib. Allah yang mengetahui. Oke, berikut. Kalau saya sudah dimasukkan ke dalam kubur, jasad saya sudah masuk ke dalam kubur, maka di saat itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada saya. Pertanyaan saya, kira-kira apakah saya bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu atau tidak? Para ulama ini tentu mereka kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau itu maka kami nggak tahu, itu kan masuk perkara yang gaib ya. Kami nggak tahu. Oke, udah dua, masih nol jawabannya ya. Kemudian ketika dibangkitkan nanti di hari akhirat, apakah saya ketika hisab nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Rabi'ah juga menjawab, ulama ini menjawab, kami juga tidak mengetahui. Karena itu hanya Allah yang mengetahui. Kemudian berikutnya ketika saya meniti titisan Shiratal Mustaqim, apakah saya selamat sampai ke seberang atau tidak? Kembali ulama ini yang hadir tidak bisa menjawab, karena itu sesuatu yang gaib. Nah, kemudian Rabi'ah berkata, jika seseorang perempuan, seorang wanita seperti saya yang saat hidup di dunia ini mengkhawatirkan nasib saya nanti setelah mulai dari kematian sampai nanti ke alam kubur sampai hari kebangkitan, maka mungkinkah wanita itu memikirkan tentang pernikahan? Begitulah Rabi'ah. Ya, artinya ia menolak lamaran dari ulama, para alim yang datang melamar. Jadi ceritakan beliau ini sering menangis, banyak menangis. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah sekalian, kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang takut. Yang pertama adalah Allah memberi petunjuk atau hidayah. Dan yang kedua, Allah menganugerahkan rahmat atau
kasih sayang. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Petunjuk dan rahmat bagi orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Al-A'raf ayat 154. Yarhabun, rahaba itu artinya sama dengan khasyah, sama dengan khauf. Jadi orang yang takut kepada Tuhan mereka, yaitu Allah, maka mereka akan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rahmat. Yang ketiga, orang yang memiliki rasa khasyah atau takut atau khauf ini mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sesungguhnya atau sebenarnya yang takut kepada Allah di kalangan hambanya hanyalah orang yang berilmu. Yang keempat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita baca ya, termasuk dalam juz 30 surat Al-Bayyinah. Di akhir surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha akan mereka dan mereka pun ridha akan Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itulah balasan untuk orang yang takut akan Tuhannya. Khasyah itu sama dengan khauf. Yang kelima, mendapatkan pertolongan Allah dan selamat daripada azab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah atau takut kepada Allah serta menjaga dirinya, maka merekalah orang yang beroleh kemenangan. Jadi di sini ada yakhshallah. Dan mereka orang yang mendapat, orang yang beroleh kemenangan. Ini artinya apa? Tentu orang yang diselamatkan, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan ganjaran yang besar. Yang keenam, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang takut akan maqam rabbih ini maksudnya, yaitu ketika dirinya berada di mahkamah Tuhannya. Di makam Tuhan itu artinya apa? Keadaan dirinya di mahkamah Tuhan nanti di akhirat. Disediakan baginya 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di waliman khafa maqama rabbih jannatan.
siapa yang takut akan makam Tuhannya. Apa itu makam Tuhan? Artinya yaitu ketika kita berada di hadapan Allah, yaitu di mahkamah Allah nanti di akhirat. Jadi ada 6 anugerah Allah kepada orang yang memiliki sifat takut kepadanya. Para jemaah sekalian, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu cara menghilangkan sifat takut. Bagaimana cara menghilangkan sifat takut ini? Yang pertama dengan ilmu. Apa maksudnya menghilangkan rasa takut dengan ilmu? Yang pertama kita mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengenal Allah itu sebagai Tuhan, penguasa langit dan bumi, penguasa alam semesta, maka akan timbul rasa takut. Misalnya di dunia ini kita ada pemimpin ya, kita bekerja di suatu perusahaan, mungkin ada rasa takut kita kepada pimpinan perusahaan. Kenapa? Karena kita mengetahui, mengenal bahwa dia ini pimpinan perusahaan. Ada rasa takut. Karena kebesaran dan keagungan Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, maka berarti dia belum mengenal Allah. Mengenal Allah di sini artinya apa? Mengenal Allah dulu melalui ilmu akidah. Hayatilah kebesaran Allah itu, hayatilah keagungan Allah itu. Maka akan timbul rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana cara kita bisa mengenal keagungan Allah? Ya, salah satu jalannya adalah dengan merenungkan ciptaan Allah. Kita merenungkan alam semesta ini. Misalnya kita sedang berada di tepi pantai atau sedang naik kapal ya di tengah lautan. Nah, coba kita bayangkan, kita renungkan betapa kerdilnya diri kita ini dibandingkan dengan lautan yang luas. Lautan luas yang kita pandang ini, kita lihat, kita bandingkan dengan diri kita ini amat kecil. Itu baru kita bandingkan diri kita dengan lautan yang luas. Kalau kita nyebur ke dalam lautan, apalah arti diri kita ini ya. Nah, sedangkan lautan itu, lautan luas, alam semesta ini semua itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tentu Allah lagi maha besar, lagi maha agung. Maka di situ akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengenal Allah itu maha kaya. Maha kaya artinya Allah tidak memerlukan siapapun selainnya. Dikaya di sini artinya adalah Allah tidak memerlukan sesuatu di luar dirinya. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan surga dan neraka serta penduduknya. Tidak seorang pun yang tahu atau kita tidak tahu apakah kita ini termasuk dalam
penduduk surga atau neraka. Artinya kita mengenang, kita memikirkan nasib kita nanti di akhirat. Kira-kira nanti di akhirat ini saya ini di mana nih tempatnya, berakhirnya diri saya ini? Apakah di surga atau di neraka? Ini dengan cara ilmu. Yang kedua dengan cara melihat orang yang takut kepada Allah. Melihat amalan dan mendengar kisah-kisah mereka. Ini juga salah satu cara agar kita takut kepada Allah. Sebagai contoh ada anak-anak yang tidak tahu dengan ular. Bahwa ular tadi makhluk hewan berbisa yang boleh bisa mendatangkan bahaya. Bagaimana anak-anak ini bisa takut kalau melihat orang tuanya takut kepada ular? Jadi ketika anak-anak melihat orang tuanya, ayahnya takut ketika ketemu ular, maka dia pun ketularan rasa takut itu. Dalam pikiran anak-anak ini, ayah aku aja takut sama ular. Pasti ular ini ada sesuatu yang berbahaya. Dia melihat ayahnya takut kepada ular, maka dia pun ikut takut. Jadi artinya apa? Kita baca kisah para ulama yang takut kepada Allah. Dengan kita membaca kisah para ulama, orang-orang soleh, maka diharapkan rasa khasyah mereka itu juga menular kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut dan harap ini adalah sesuatu yang sifat yang penting ya, yang kita miliki. Seperti yang saya katakan tadi, dua-duanya ini mesti ada, jangan hanya satu ya. Kenapa mesti dua-duanya ada? Kalau hanya satu, maka misalnya seseorang ini hanya memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa harap, maka dikhawatirkan nanti orang ini akan jatuh ke jurang putus asa. Misalnya orang ini dia sudah banyak berbuat dosa, karena itu dia merasa takut yang berlebihan. Dia sudah membayangkan bahwa dirinya ini adalah ahli neraka yang sudah tidak akan mendapatkan ampunan lagi dari Allah. Maka ini sesuatu yang tidak baik. Karena itu maka mesti ada diimbangi dengan sifat raja. Begitu juga kalau raja yang ada tidak ada rasa khauf, rasa takut, maka juga berbahaya. Bahayanya apa? Orang ini dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Karena dia happy aja. Dia selalu berharap Allah itu Maha Pengampun ya. Makanya dia gak ada rasa takutnya. Gembira aja. Ini bahaya kalau rasa raja saja yang ada pada manusia, pada seorang muslim itu, dan tidak ada rasa takut.
Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan dua sifat ini ya, secara bersamaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka yaitu para nabi adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan wayad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan sifat harap dan takut. Raghaba itu sama dengan raja. Rahaba itu sama dengan takut, sama dengan ya sinonim dengan takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Dan juga mungkin kita sering mendengar ya ketika hari Jumat pagi imam membaca surah As-Sajdah ya. Itu disebutkan dalam surah As-Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, artinya sedikit tidur. Mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut dan harap. Khaufan wa tama'an. Jadi mereka menyeru Tuhan mereka dengan perasaan takut, rasa takut dan rasa harap. Dan sebagian dari apa yang telah kami beri rezeki kepada mereka, mereka bernafkah. Jadi nampak di sini ya bahwa Allah menggabungkan sifat takut dan harap itu dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa dua sifat ini mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Para jamaah rahimakumullah, setelah kita membahas tentang khauf, sekarang kita masuk ke sifat raja. Raja atau sifat harap. Apa definisi dari raja? Raja adalah lawan dari rasa takut. Apa maksud dari raja di sini? Maksudnya adalah kita berharap atau mengharapkan rahmat dan karunia ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan apa? Rahmat Allah, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita di belakang ini sudah kita bahas tentang taubat ya. Di raja ini juga berkaitan dengan sifat taubat ya. Orang yang bertaubat ya, itu mesti memiliki rasa raja. Atau dengan kata lain, orang yang ingin bertaubat
itu mesti ada rasa atau sifat raja dalam hatinya. Karena kalau dia tidak ada sifat raja, sifat harap itu, maka dia tidak akan bertobat. Karena dia putus asa. Jadi dengan ada sifat raja ini, bagaimanapun besarnya dosa kita, maka kita tetap mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan dosa, orang yang telah melakukan perbuatan dosa. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak melakukan dosa, orang yang senantiasa berada dalam ketaatan? Orang yang seperti ini juga mesti ada sifat rajanya. Kenapa demikian? Karena sebagai makhluk Allah, maka kita mesti mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ampunan dari Allah. Walaupun kita tidak melakukan dosa. Ini sebagai bentuk sebagai bentuk pembuktian ubudiyah atau kehambaan kita kepada Allah. Sama juga dengan kita ya berdoa, itu salah satu bentuk kita raja itu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah itu adalah salah satu manifestasi dari sifat raja. Kita berharap kepada rahmat Allah. Karena kita ini adalah makhluknya, kita ini adalah hambanya. Dan kita menandakan atau menunjukkan bahwa kita selalu bergantung kepadanya, selalu membutuhkannya. Kalau kita tidak berharap kepada Allah, karena itu kita tidak berdoa kepada Allah, maka kita boleh dikatakan termasuk hamba Allah yang sombong. Seolah-olah kita ini bisa hidup mandiri tanpa Allah. Seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah, gitu. Itu kalau kita tidak memiliki sifat raja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, berikutnya hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat raja. Dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, law lam tuznibu la zahaballahu bikum." Walaja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, jika kamu tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan mematikan kamu dan menggantikan kamu dengan satu kaum yang berbuat dosa. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Lalu Allah mengampuni mereka. Ini berkaitan dengan rasa sifat harap ya, yang berkaitan dengan perbuatan dosa. Kemudian dari Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, "Tudunal mu'minuna yawmal qiyamati mir rabbihi hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bizunubihi fayaqul hal ta'rif fayaqul rabbi a'rif qala fayaqul inni satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal al yawm fayuta syahifata hasanati. Yang artinya adalah didekatkan orang yang beriman itu pada hari kiamat dari Tuhannya, sehingga Allah meletakkan
penutupnya, yaitu rahmatnya kepada orang yang beriman tadi. Kemudian Allah menetapkan semua dosanya, tetapi Allah berfirman, adakah kamu tahu tentang dosanya demikian? Tahukah kamu dosanya sedemikian itu? Orang itu menjawab, ya Tuhanku, hamba tahu. Allah lalu berfirman, sesungguhnya dosa-dosa itu telah kututupi untukmu di dunia ini. Di dunia dan pada hari ini. Ku ampuni semua itu untukmu. Kemudian diberikanlah catatan amalan kebaikannya. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Allah itu maha pengampun, mengampuni dosa para hambanya. Karena itu kita tidak boleh memiliki sifat putus asa. Sebaliknya, kita dituntut untuk memiliki sifat atau rasa raja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara hadis yang berkaitan dengan sifat raja. Poin berikutnya adalah 3 keadaan takut. Kadar takut di 3 keadaan. Yang pertama, ketika melakukan dosa. Seandainya kita terjerumus melakukan dosa, maka di sini kadar takut kita harus lebih banyak dari harap. Jadi kadar takut dan harap. Kalau kita sedang melakukan dosa, dua-duanya sifat ini mesti ada dalam diri kita. Yaitu khauf dan raja. Khauf artinya takut, raja artinya rasa harap agar dosa kita diampuni. Namun, rasa takut itu harus lebih banyak. Kenapa demikian? Agar kita bisa berhenti dari melakukan dosa tersebut. Jadi dengan rasa takut yang lebih banyak kadarnya, kita diharapkan bisa menghentikan perbuatan itu. Dan dengan rasa harap, kita bisa segera memohon ampun ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika kita selalu dalam ketaatan. Ketika kita dalam ketaatan, maka diharapkan rasa takut dan rasa harap ini sama kadarnya atau seimbang. Ini kita bacakan ya, Sayyidina Umar berkata, jika disuruh masuk surga, masuklah ke dalam surga semua makhluk kecuali seorang lelaki. Kata Sayyidina Umar, aku takut akulah lelaki tersebut. Jika disuruh masuklah ke dalam neraka semua makhluk kecuali seorang lelaki, maka aku berharap akulah lelaki tersebut. Jadi inilah yang disebut dengan khauf dan raja. Yang pertama, masuklah ke dalam surga kecuali seorang lelaki. Aku takut jika seorang lelaki itu adalah diriku, kata Umar. Nah, itu disebut dengan sifat takut. Kemudian jika disuruh masuklah ke dalam neraka kecuali seorang lelaki, maka aku berharap akulah seorang lelaki tersebut. Ini disebut dengan raja. Dia berharap selamat dari
dari siksaan neraka. Yang ketiga, ketika hampir meninggal dunia. Ketika kita akan sampai meninggal dunia, maka kadar rasa raja itu harus lebih banyak dibandingkan rasa takut. Apa itu raja? Harapan dan berprasangka baik, bersangka baik kepada Tuhan, husnuzan, bahwa Allah akan menyelamatkan dirinya. Jadi di sini rasa takut masih ada. Takut akan siksaan Allah. Takut akan murka Allah. Tetapi kadar raja harus lebih banyak dibandingkan dengan rasa takut. Jadi itulah 3 keadaan yang mana kadar rasa takut dan harapnya tidak sama. Kita ulang lagi. Yang pertama, ketika melakukan dosa, maka kadar rasa takut harus lebih banyak dibandingkan rasa harap. Ketika melaksanakan ketaatan, rasa takut dan harap ini harus sama kadarnya atau seimbang. Ketika kita merasakan hampir meninggal dunia, maka rasa raja itu harus lebih banyak kadarnya dibandingkan dengan sifat takut. Banyak raja dari takut. Berikutnya adalah faedah dari sifat takut dan harap. Apa faedah dari takut dan harap? Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa faedahnya? Tentu faedahnya adalah kita akan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi, kita menjaga diri jangan sampai melakukan apa yang Allah larang. Dan juga kita takut untuk meninggalkan perintah Allah. Kemudian rasa harap apa manfaatnya? Ini akan memotivasi kita untuk bertaubat kepada Allah dan membuat kita lebih bersemangat untuk menjalankan perintah Allah. Jadi kalau ada rasa raja di hati, maka kita akan menjadi bersemangat ya. Walaupun kita pernah melakukan dosa, baik itu dosa besar, dosa kecil, kita terhindar dari sifat pesimis, bebas dari sifat pesimis, putus asa, kurang harapan. Kita malah bersemangat dalam mendapatkan ampunan Allah. Jadi hilang pesimis, kita datang optimis dan bersemangat dalam beribadah. Itu istilahnya motivasi ya. Memotivasi kita untuk melakukan ibadah, itu sifat raja. Jadi penting 2 sifat ini. Takut itu mencegah kita dari perbuatan yang haram, perbuatan maksiat, dan mencegah kita untuk meninggalkan perintah Allah. Jadi kalau kita ada rasa khauf ini ya, maka kita tidak mudah untuk meninggalkan
ibadah sholat misalnya. Di orang yang mudah meninggalkan ibadah seperti sholat itu berarti tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Jamaah sekalian, kita beralih ke poin berikutnya, yaitu tingkatan dari sifat harap. Sebagaimana tadi ada khauf itu ada tingkatannya, raja juga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah rajanya orang awam. Raja orang awam adalah bagaimana ia selamat dari siksa neraka dan bisa masuk ke dalam surga. Selamat dari neraka, mendapatkan pahala dan masuk ke dalam surga. Itu ridanya rajanya orang awam. Kemudian rajanya orang khawas, orang khusus apa rajanya harapannya, yaitu bisa wusul kepada Allah. Apa itu wusul? Sampai kepada Allah, mencapai ma'rifah dan dekat dengan Allah. Di orang yang khawas dia tidak lagi memikirkan neraka dan surga. Artinya dia beribadah itu bukan mengharapkan keselamatan dari neraka, juga bukan karena harap masuk surga, tapi yang diharapkan adalah bagaimana dia bisa mencapai makam muqarrabin atau muqarrabun, bisa dekat dengan Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah ridha, tentu nggak mungkin Allah menyiksa kita dalam neraka, dan nggak mungkin Allah tidak memasukkan kita ke dalam surganya. Yang ketiga, rajanya orang khawasul khawas, yaitu kemampuan untuk melakukan musyahadah dan bertambah makam dalam mendapatkan rahasia dari Allah. Dia orang yang khawasul khawas ini, dia sudah wusul kepada Allah, sudah dekat dengan Allah, tapi dia masih berharap untuk melakukan musyahadah dan bertambah tingginya makam dalam dekat dengan Allah. Jadi inilah 3 tingkatan raja: orang awam, orang khawas, dan orang khawasul khawas. Dan yang terakhir adalah kadar takut yang minimal dan yang sempurna. Jadi sudah saya katakan bahwa tidak seorang mukmin, seorang muslim itu mesti memiliki rasa takut. Karena dua-duanya penting ya, ada rasa takut, ada rasa harap. Kadar takut yang paling minimal ialah kadar yang menyebabkan dia meninggalkan dosa dan berpaling dari dunia. Ini kadar takut yang paling minimal. Dengan takut, rasa takut itu, sifat takut itu, ia meninggalkan dosa dan berpaling dari dunia. Sedangkan takut yang sempurna ialah menyebabkan perasaan zuhud dengan dunia. Jadi kalau kadar takutnya minimal, meninggalkan dosa, berpaling dari dunia. Sedangkan yang sempurna takut yang sempurna ini menjadi sebab terhadap timbulnya perasaan zuhud dengan dunia. Zuhud ini artinya tidak mencintai dunia. Hilangnya rasa cinta kepada dunia. Insya Allah nanti akan kita bahas dalam satu pertemuan
tentang sifat zuhud. Apa itu zuhud? Di habis ya, pas 1 jam lebih sedikit ya. Selesai kita bahas tentang sifat khauf dan raja. Sifat takut dan sifat harap, dua sifat yang berpasang-pasangan ya, yang mesti dimiliki oleh setiap orang mukmin. Sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan, ya silahkan.